yang malam-malam telepon Cak Arif, aku setelah melakukan ini kok dadine ngene gitu. Iya. Nah, sampai saat ini apakah masih berimplementasi terhadap bagaimana pendampingan remaja yang ada di lingkungan ini? Kalau kita sekarang lihatnya ngeri kan? Betul. Sekarang aja hamil di luar nikah berapa? Aduh, banyak Mas. Jadi kehamilan tidak diinginkan itu juga angkanya semakin hari semakin banyak. Apalagi kemarin itu di lokasi salah satu ya. Itu tidak saya sebutkan iya, ya, tapi ini real. Itu gimana? Ada dia kan sekarang daring sih ya. Iya. Daring ini yang menyebabkan orang banyak teman-teman adik-adik remaja itu belajar banyak di dalam medsos. Kalau bahasa gubernur kita kan saring dulu sebelum sharing kan. Iya. Dan itu enggak ngapain disaring, ini aja keren gitu ya. Nah, sisi kerennya dari pola pikirnya. Pola pikir. Iya. Nah, mereka itu akhirnya melakukan, kemudian hamil kan gitu kan. Hamil akhirnya ya udah. Kemarin itu sempat memang, makanya di dalam pesan dari kesehatan reproduksi remaja, siapkan dirimu dulu. Tapi ketika remaja sudah kehamilan tanpa diinginkan, itu tadi KTD, kemudian dia hamil, pacaran hamil, ya akhirnya karena rasa malu orang tua, ya udah dikawinkan. Tapi secara psikis, secara material kan belum nyampe sana, belum nyampe gitu. Ya akhirnya apa, dia ketika kita melalui proses observasi, dia harus periksa hamil, dia nggak peduli dia kapas atas kehamilannya sendiri. Jadi memang kematangan usia kenapa harus 20 tahun ke atas, itu memang kematangan berpikir itu memang benar-benar terjadi ya. Ketika kita di usia 15 hamil gitu ya, mikirnya kan masih wetengku loro wae kok diombeni iki selesai. Bar kuwi pikirannya kan belum, berarti setipis itu, maksudnya sepraktis itu. Saya sendiri tidak pernah belajar tentang itu tadi. Iya. Sejauh mana belum belajar gridnya. Misal gini, daya pikir sejauh mungkin di dunia pendidikan sudah ada. Pembelajaran SMP, SMA mesti kan berlainan. Bobotnya lain. Iya, benar. Sehingga ketika diberikan aritmetika pada SD, ya kelabaan. Diberikan aritmetika pada SMP, ya sedikit tahu tapi nggak bisa ngupas tuntas. Apalagi diberikan ilmu filsafat yang mendalam. Baru filsafat itu diberikan ketika 20 tahun ke atas. Apalagi filsafat kehidupan, misal tentang makna makan ini harus gimana, kita punya hidup sebulan, bener. Bagaimana mengolah ini, ketika ini hamil 9 bulan akan lahir seorang jiwa lagi. Aku kudu piye. Nah sekarang Demak kuwi posisinya bagaimana? Mohon maaf Mas Indra, kalau soal data real saya juga tidak bisa menyodorkan, karena bukan kedinasan, tetapi kontak beberapa yang boleh dibilang klien ya, konsul lebih ke klien sih sebenarnya, kasuistis ya, kasuistiknya. Pernah ya kelihatannya yang malam-malam telepon Cak Arif, aku setelah melakukan ini kok dadine ngene gitu. Iya. Jadi mereka banyaklah berbagai remaja kita yang kadang melakukan sesuatu karena pengaruh orang lain, pengaruh temennya, kemudian dia terjerembab. Ya SOS-nya siapa gitu ya, SOS-nya. Jadi apa itu SOS? Jadi minta pertolongan ke siapa? Minta gitu pertolongan ya. ke siapa? Harus kemana gitu? Harus kemana? Akhirnya ya nelponnya ke saya, misal yang teman-teman yang mungkin pendamping atau teman-teman yang pegiat yang lain.
Ya ketika dia terjerembab, ya tetap kita tidak bisa, namanya ada satu dogma buat teman-teman semua bahwa kita tidak boleh judge dia salah dulu. Guru-guru ini dan kita apa ya, kita angkat dulu yuk, kita bareng-bareng yuk. Kita dirangkul dulu, didampingi. Kemudian kita bebaskan, kita mencari solusi bareng. Nah, remaja sekarang yang ada di Demak itu yang malah justru saya sedikit prihatin. Kalau gaya hidup sih kita tidak bisa. Contoh gini, Pak. Gimana? Kemarin saya dapat klien minta gimana sih seorang kakak ya, atas permintaan ibunya bahwa adiknya itu main game hingga larut malam, sehari sampai diperintah yang penting ngegame, dan terlihat ngegame terus. Lah, saya coba pertama, ternyata dengan tadi itu hipnoterapi gitu ya, bisa 2 hari dia nggak ngegame. Saya bilang langsung ke bawah sadarnya bahwa ngegame itu buruk. Kamu akan lebih, saya tanamkan bahwa baca buku novel lebih menarik daripada game. Game bikin susah, game jahat. Saya tanamkan gitu dulu. Ternyata kita tidak, saya amati 2 hari, ternyata laporannya apa? Wah, balik maneh nge-game. Kenapa hal itu terjadi? Karena pola pendidikan kita daring. Oh, karena ada kesempatan. Kesempatan berhadapan lagi dengan itu kan? Oh. Istirahat gitu kan? Istirahat, dia pegang HP lagi, apalagi kalau full HP kan? Otomatis dia akan klik. Nah, ini tidak ditanam terus pengertian itu. Kemudian istirahat, nge-game, daring. Maaf ya, ini bukan memang karena masanya begini ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan lagi. Betul. Kita tidak bisa lepas dari gadget, kita tidak bisa lepas dari IT. Dan itu memang harus kita pelajari. Tapi bagaimana kita bisa saring tadi itu? Bisa sharing itu tadi. Yang saring itu loh yang susah. Kendalian itu yang susah. Dan ternyata habis itu sekarang saya sudah tidak mau lagi menerima klien gimana cara memberhentikan game. Karena pasti saya gagal. Karena selama kita berhubungan dengan dunia elektronik, gadget media, dengan kebebasannya bisa tontonan bukan tuntunan, inilah yang menyebabkan mereka sedikit dan rata-rata mental kita ini kembali ke bawah sadar lagi ya. Iya. Bawah sadar kita kan tidak akan menerima yang namanya tidak, jangan, akan, Mas. Iya, benar. Makanya asuh asah kita itu kadang salah. Ya. Boleh saya bilang salah. Jangan berlari, nanti jatuh. Ya melayu. Iya, silakan berjalan hati-hati. Ya. Itu karena memang di sini tidak nyimpen yang namanya otak bawah sadar yang 80% tadi, tidak nyimpen yang namanya tidak, jangan, akan, tidak boleh, itu tidak nyimpen dia. Tidak saving gitu loh. Kemarin pernah sempat ada remaja yang emang curhat secara intim. Bisa nggak sih terapi ini menghilangkan kecanduan nge-seks? Oh, banget bisa. Saya berhasil 2, Mas. Oh, emang kasusnya gimana? Kasusnya gini. Maaf ya. Self sex. Maksudnya? Onani, masturbasi. Oh. Onani. Gimana? Bener, ini saya buktikan. Jadi dia datang sendiri. Dia tampak lesu. Kebetulan saya ya ini pembelajaran kehidupan lagi lah. Kita semakin banyak belajar dalam, semakin menemukan, apalagi yang ada remaja itu kan ada yang bermasalah dan tidak bermasalah. Iya, betul sekali. Remaja berprestasi. Berprestasi juga belum tentu tidak bermasalah. Oke. Iya. Tapi itu
itu mereka yang saya yakin bisa survive. Iya. Yang namanya berprestasi sudah tahu baik buruknya. Justru yang harus kita intimi itu kan remaja yang bermasalah. Seperti tadi ya. Terus gimana itu yang tadi? Kemudian saya ajak duduk gitu, lesu gitu. Usia antara SMA kelas 1, SMA kelas 2, itu 3 itu ketertarikan pada lawan jenis, ketertarikan pada seks. Ini bahasa normal dulu ya Mas ya. Bukan lagi-lagi balik ke transgender ya. Iya, bukan. Ya, seks secara normal ya. Secara hetero ya bahasanya. Secara hetero. Iya kan? Kita sepakat dulu nih secara hetero. Kalau dibilang normi kok ya enak gitu. Ya. Nanti tetangga sebelah yang rame masalahnya. Oke. Nah, dia itu saya pancing. Kamu lesu, kenapa belum ngopi? Aku gitu kan. Cowok atau cewek? Cowok. Terus diem aja. Ya ngopi deh, saya kasih kopi. Dia ngobrol biasa gitu. Yeah. Inilah saya di satu sisi saya terima kasih pada Master Regi dan sebagainya, Bu Erna yang kalau dengar ini ya ketika nanti beliau sempat mungkin lihat ya Dokter Gigi Erna dan segala macam dari IHC, CHI dan sebagainya yang mengajari saya tentang dunia bawah sadar dan saya praktekkan kehidupan dan ternyata bisa kita mengusut dengan yang namanya NLP, Neuro Language Program. Jadi di situ ada beberapa yang penyampaian kita memang harus masuk ke dalam kehidupannya. Nah, setelah saya usut-usut, saya ajak omongan saya ngopi gitu ya. Diajak ngopi dulu gitu. Saya pancing. Kamu udah pacarmu siapa sih? Ada pacar nggak? Gitu. Usia berapa ini? Betul? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Tapi kehidupannya sudah kayaknya kehidupannya mengarah ke hal yang membahayakan menurut saya. Membahayakan gini maksudnya. Ketika ada teman cewek, saudara kampungnya. Iya. Oh iya Mas, di kampung itu kalau menurut saya bukan diskriminasi ya, justru malah sebenarnya problem banyak loh. Di desa-desa problem banyak loh. Kalau di kawasan remaja kota, anak-anak kota itu kan disibukkan dengan akademisi, dengan kegiatan-kegiatan, banyakan les, banyakan normatifnya seperti itu. Sehingga rumah capek, lelah, sudah tertidur. Iya, kalau di desa itu begitu dia pulang sekolah, pulang kegiatan sore, udah ini gangguan-gangguan pikiran yang masuk ke dalam ketika dalam satu kesenjangan inilah yang kadang kalau disuruh ngaji ya sudah agak dianggap dia nggak mau sebagai anak-anak. Kemudian kecuali kalau dia hidup dengan segala macam religius terus gitu lain. Tapi ketika dia ada kesenjangan waktu itu hanya pengajian di TPQ waktu kecil. Setelah itu selesai, maka banyak waktu nih. Banyak waktu. Nah itu godaan-godaan banyak sekali, apalagi gadget. Kemudian kita lihat dia gadget dan sebagainya, ketertarikan dan sebagainya. Nah di sini mulai berkembang yang namanya libido, hormonnya berkembang dan itu alamiah sekali. Normal itu. Normal banget. Kalau kita nggak tertarik, misal tertarik malah sama kucing ya malah nggak normal kan. Berarti kan itu alam normal. Iya. Terus? Nah pengendalian inilah yang kadang kalau tidak diterapi dengan berbagai penataan norma, munculnya kadang kasar. Dan saya lihat kenapa saya tarik dia, saya ajak ngobrol dia, karena ketika ada cewek tetangga dia, itu nariknya untuk ngajak pergi itu kasar gitu. Itu waktu itu saya duduk, ini cerita true story yang di balik layar tapi tidak sengaja saya dapat gitu. Ayo Ronald, tunggu masuk gitu ya. Aduh gitu ya, menyikapi seorang perempuan kok begitu sih gitu ya. Nah terus dan dilalah kersane ngalah yo cewek yo kok gelem gitu loh maksud saya. Saya herannya segitu gitu. Jadi kebiasaan dengan perlakuan kasar gitu. Kasar itu dianggap sesuatu hal yang normal, yang biasa. Nah, ya saya sampai heran gitu. Nah, terus
saya tertarik kan. Ada satu sisi itu bisa. Pasti ada apa-apa. Nah, gitu kan, kan bilang gitu. Betul. Terus akhirnya ternyata saya usut. Kemudian dia kenapa kasar dan sebagainya. Ke cowoknya tadi ya. Dan singkat cerita, kenapa dia berlaku gitu? Apakah kamu anggap apa sih perempuan? Cewek itu bagimu gimana? Gitu, pancingan-pancingan itu. Apakah istimewa? Apakah harus? Apakah remaja itu memang harus pacaran? Apakah remaja itu harus punya pilihan? Apakah sampai mengarah sejauh mana sih seks dan cinta? Gitu kan? Sejauh itu. Apa pengertianmu tentang cinta? Apa pengertianmu tentang tanpa seks? dia sadari ya? Tanpa dia sadari, mengalir gitu ya? Ngomong-ngomong ya kayak gini, ngomongan tidak sadar kita terungkap. Bener. Jadi tahu keluarga saya artinya tidak terasa kan? Iya, saya terhipnotis Mas Indra. Iya. Mas Indra tanya apa, saya jawab gitu. Ini hipnosis proses. Artinya kok tak jawab sih gitu. Secara tidak langsung inilah sebenarnya hubungan antar manusia yang benar-benar ini ilmiah. Nah dari situ ketika kita mengalir dan masuk dalam satu perasaan dia agar dia menjawab interogasi secara halus kan itu, tapi ini udah masuk masuk di ranahnya. Saya notes gitu ya. Nah, terus so terakhir ya saya jengkel. Perempuan yang saya taksir mesti nggak mau melayani saya. Artinya melayani dalam arti unsur apa? Ya biasalah om, ciumlah om, rangkullah om, masa nggak mau? Terus saya jadi pacaran apa harus begitu? Ya kalau nggak gitu ya pusing dong om, bahasa dengan biasanya gitu ya. Jadi seolah-olah saya belajar pertama ini alamiah. Dua ini norma. Ini norma, bener. Mereka tidak tahu batasan norma. Yang penting hasratku tersampaikan. Siapapun yang ada di hadapan saya kan danger kan kalau udah begitu. Danger banget. Makanya di dalam desa banyak kan pernikahan dini usia 16-17 menikah. Berarti mengelolanya. Iya. Mengelola karena faktor ketidakpahamannya. Memberikan pengertian pemahaman bahwa ketika you milih A nanti akan jadi B, C itu yang tidak tuntas. Tidak tuntas benar. Jadi hanya ciuman salah, berangkulan salah, tidak mukrim, jangan bersentuhan. Orang itu kenapa sih? Tidak ada itu. Gitu. Jadi selama mereka mendapatkan, makanya saya maaf ya Mas Ida, saya belajar dari itu kenapa. Kita itu tidak sampai kenapanya 3 kali, enggak, cukup satu aja gitu ya. Padahal ada kenapa ini. Terus dogma yang diterima oleh para remaja kan, ojo mbok cium lho kuwi. Dosa. Dosa iku rupane piye? Kemudian lho kok iso dosa lho teko apa? Aku kan cium, perasaan suka. Dia juga menerima. Apa salahnya? Apa salahnya itu? Nah kan? Iya benar. Jadi ini kudune iki sesuai iki, kudune iki. Bahas dong dengan mendalam. Artinya inilah yang perlu kita, Mas Indra. Jadi setelah itu saya kembali ke tadi cerita tadi ya. Singkat cerita mereka, terus kamu kalau cewekmu nggak mau semua, kamu lakukan apa? Ini boleh sedikit kasar? Enggak apa-apa. Memang ini intim gitu. Dan itu harus tersampaikan gitu. Iya. Bahasa di kita kan berarti onani gitu. Nyabun gitu. Oh nyabun. Ya nyabun. Gitu. Saya tangkap itu istilah nyabun kan. Nyabun. Oh iya. Nyabun. Bukan nyabu lo ya. Bukan nyabun ya. Nyabun. Lambat laun saya bilang, yuk. Kemudian saya terapi. Kamu mau biar hidupmu lebih enak, seger gitu. Sehat gitu, pikirannya nggak kotor terus gitu ya gitu. Karena kita pendekatannya sudah lama kan. Tadi sudah beberapa proses ya, bermenit gitu. Titik tersugesti kan. Udah saya masuk, kalau sudah tersugesti
yuk namanya siapa dan sebagainya, udah tersugesti jebret, udah saya sikat bahwa onani itu sia-sia. Ketika ada libido, saat datang hasrat, hasrat itu menjadi satu peluangmu untuk melakukan sholat ibadah. Ketika suatu saat muncul keinginan, rasa hasrat seks yang mendalam, betul, limpahkan menjadi satu ibadah, kegiatan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terus akhirnya dia bangun. Singkat cerita itu banyak sih, tahapnya banyak. Ada induction, ada tapi terakhir saya bercerita, emang tidak saya rekam. Itu kelemahan saya, karena ketika dia sudah masuk ke trance, masuk ke depending, masuk ke saya gitu. Saya takut ketika dia terpengaruh ketika saya lagi on HP gitu kan. Terus mumpung masuk gitu, yuk masuk lah, yang penting tugas saya terselesaikan. Akhirnya sampai detik ini dia ya boleh dibilang kalau pengajian belum kafir lah. Tapi itu backgroundnya Islam. Enggak, maksudnya backgroundnya anak pondok. Judulnya pernah ke pondok. Oh, judulnya pernah ke pondok. Ya berarti dengan anak pondok gitu. Iya. Iya, dengan kata lain anak pondok. Iya. Tapi saya kan enggak usut terlalu dalam sih. Iya, benar. Anak pondok. Lu wis tahu pesantren tahu gitu ya. Tapi tidak tahu sejauh mana gitu ya. Jadi kan makanya saya bilang pembelajaran pemahaman yang tidak tuntas ini loh yang kadang membuat kita itu kacau. Sing A yora A bener, sing B yo kadang B aksen, karena akhirnya ya belajarnya ya setengah, ya iso semua, bisa semua, tapi bisa kan, semua betul. Tapi kan tidak ada spesialisasinya dia. Nah dari situ dia akhirnya seminggu yang lalu ketemu saya. Malah semakin semakin seger, semakin fresh. Meskipun nggak tahu saya kehidupan di rumahnya, tapi paling tidak saya minimal punya indikator dia semakin happy ya, semakin tampak seger, tidak menampakkan bahwa dia kecanduan gitu, kenakalannya dengan anteng. Karena memang saya coba itu loh cewek bro. Nyawang cewek kok masake ya. Gitu. Itu bagi saya sudah berhasil banget mas. Jadi ketika ada ungkapan itu cewek bro, cewek refleks dengan sendirinya dia jawab begitu. Kan kebetulan ada yang lewat. Seksi lagi. Oh gitu. Ya mas dari apa yang disampaikan itu secara refleks. Iya. Saya pancing gitu. Bukan ini ya, yang muncul seperti yang karena sudah tertanam kan, sudah sadar bahwa perempuan itu harusnya dilindungi, harusnya perempuan itu benar-benar dihargai, jangan bermain kasar. Jika muncul libido, kamu alihkan, kan gitu kan. Nah itu ternyata satu sisi indikator bahwa dia menangkap suatu cewek. Tadinya kan kasar dia. Kasar banget, benar. Cewek bro, keren bro. Dia pandang gitu terus mengalihkan pandangan gitu terus bilang, iya bro, aku kok malah dadi mesake ya om. Nah, udah dalam hati kecil saya, alhamdulillah Tuhan ternyata saya diberi jalan untuk salah satu terapi yang mungkin bagi orang lain, sopolah gitu, biasalah gitu. Gak masalah. Orang bilang saya biasa, gak masalah. Yang penting tapi itu ya tadi berjalan. Ada benar. Ya saya paling tidak harus berbuat manfaat. Orang bilang saya buruk terserah. Manfaat terhadap lu Cak Arif kok malah ngewangi bocah-bocah mendem. Cak Arif kok malah ngewangi bocah-bocah banci sing ora genah parane. Ya terserah pikiran kamu gitu kan. 1 2 3 yuk intim.